Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan KBM kita, walaupun KBM kali ini dilaksanakan secara daring. Walaupun demikian, tidak mengurangi sedikit pun esensi dari KBM itu sendiri. Dan di sini sebelum Bapak menyampaikan materi, terlebih dahulu Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak dulu. Nama Bapak itu adalah ini ya, Muhammad Rifai. Kalian kalau misalkan ingin memanggil Bapak ya, itu cukup dengan Rifai saja ya, cukup dengan Rifai saja ya. Nah, kemudian alamat Bapak ya, alamat Bapak itu ini ya, di Jalan Raya Serang, KM 138 ya, dan Bapak tinggal di daerah Cikupa ya, di daerah Bitung sana ya. Dan ini nomor telepon rumah Bapak gitu ya. Ya mungkin itu saja ya, perkenalan dari Bapak. Dan jikalau memang ada hal-hal lain ya yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan saja ya di kolom komentar Google Classroom ini ya. Dan di sini Bapak di SMA 31 ini ya, diperintahkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita ya, yaitu adalah Pak Dedi, untuk mengajar mata pelajaran ekonomi ya. Jadi kalian nanti selama ke depan ya, nanti untuk mapel ekonomi ya, itu akan diajar oleh Bapak gitu ya. Oke, yang berikutnya ya, nah ini adalah materi-materi yang akan kalian pelajari ya, di khususnya di kelas 10 ya, semester 1 itu ada 4 bab ya. Yang pertama, nanti kalian akan mempelajari mengenai konsep dasar ilmu ekonomi ya. Dan nanti bab yang kedua kalian akan mempelajari yang ini ya, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah keseimbangan pasar ya, dan struktur pasar. Jadi dalam satu semester ini nanti kalian akan mempelajari sebanyak 4 bab. Dan nanti insya Allah ya, selesai satu bab nanti kita ulangan ya, selesai satu bab kita ulangan. Jadi nanti kita akan ada 4 ulangan gitu ya, di samping ada nanti penilaian tengah semester dan juga nanti ada penilaian akhir semester ya. Namun perlu kalian ketahui ya, di KBM kali ini karena kita masih dalam suasana pandemi ya, COVID-19 ya, dan nanti materi-materi yang akan Bapak sampaikan ya, itu tidak full 100% ya, tetapi Bapak hanya menyampaikan materi-materi yang penting-pentingnya saja ya, atau materi-materi esensialnya saja. Dan untuk itu ya, materi-materi hal-hal yang lainnya yang belum sempat Bapak bahas ya, kalian bisa pelajari sendiri ya. Nanti untuk soft copy materinya nanti bisa Bapak berikan begitu ya. Jadi materi-materi yang kalian itu bisa pelajari sendiri, silahkan kalian pelajari sendiri ya. Dan kalau misalkan ada beberapa materi-materi yang kalian itu tidak bisa ya untuk mempelajari sendiri, mungkin nanti akan Bapak jelaskan ya, bisa melalui video pembelajaran ya, seperti pada saat sekarang ini ya, atau bisa juga nanti melalui video Zoom ya, Zoom conference ya, atau juga nanti melalui media-media yang lainnya ya. Tapi yang jelas ya, seperti apapun bentuk KBM-nya ya, itu tidak mengurangi sedikit pun ya
esensi dari KBM itu sendiri ya. Jadi di sini sama sekali tidak ada ya pihak yang dirugikan. Jadi walaupun kalian belajarnya itu di rumah ya, belajarnya secara daring ya, tapi tetap kalian itu masih menerima ya materi-materi pelajaran seperti biasanya ya KBM pada tatap muka gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya perkenalan dari Bapak tadi sudah ya, materi-materi yang akan kalian pelajari selama satu semester ya juga sudah ya. Kita lanjut saja ya ke materi yang pertama ya, yang bab yang pertama yaitu adalah mengenai ini ya, konsep dasar ilmu ekonomi gitu ya. Nah, di bab pertama ini ya itu ada beberapa tujuan ya, tujuan pembelajaran yang harus ya kalian ikuti gitu ya. Ini ada beberapa ya, ada beberapa tujuan yang mungkin kalian bisa baca sendiri ya, tujuan-tujuan dari pembelajaran pada bab pertama ini. Tapi sekali lagi ya, di sini Bapak hanya menjelaskan materi-materi esensialnya saja, materi-materi yang penting-pentingnya saja ya. Tapi untuk materi-materi yang selebihnya ya itu nanti kalian bisa pelajari sendiri gitu. Oke, mungkin yang pertama ya dari pengertian ilmu ekonomi ya. Sewaktu kalian masih duduk di SMP ya, mungkin kalian sudah pernah ya belajar mengenai pengertian apa itu ilmu ekonomi ya. Jadi ilmu ekonomi itu sendiri ya itu berasal dari bahasa ini ya, dari bahasa Yunani ya, dari kata oikonomia ya. Oikonomia itu berarti adalah manajemen rumah tangga. Jadi kalau dijabarkan seperti ini ya, terdiri dari dua kata ya, ini berasal dari bahasa Yunani ya, terdiri dari dua kata, ada kata oikos dan juga ada kata nomos gitu ya. Oikos itu artinya adalah rumah tangga, sedangkan kalau nomos itu artinya adalah peraturan ya, hukum gitu ya. Jadi secara garis besar ya, bahwa ekonomi ya atau oikonomia itu adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga ya, karena memang di dalam ilmu ekonomi ya itu dipelajari ya mengenai aturan-aturan, dipelajari mengenai manajemen pengelolaan ya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi rumah tangga di dalam ilmu ekonomi bukan hanya rumah tangga yang seperti sehari-hari kalian lihat anak-anak ya, rumah tangga di sini sangat banyak sekali jenisnya. Nanti kalian akan tahu yang namanya ada rumah tangga konsumen. Nanti kalian juga akan tahu ada yang namanya rumah tangga produsen ya. Dan nanti juga kalian akan tahu ya ada lagi rumah tangga pemerintah, dan mungkin ada satu lagi rumah tangga masyarakat luar negeri ya. Nah, di dalam ilmu ekonomi ya nanti itu akan dipelajari ya aturan-aturan bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan ya di dalam rumah tangga tersebut gitu ya. Mungkin itu ya pengertian dari ilmu ekonomi. Jadi dia berasal dari bahasa Yunani ya, terdiri dari dua kata, ada oikos, ada nomos. Oikos itu artinya adalah keluarga atau rumah, sedangkan nomos itu artinya adalah peraturan ya, aturan hukum gitu ya. Jadi kalau digabungkan ekonomi ya atau oikonomia itu adalah manajemen atau aturan-aturan dalam hidup rumah tangga gitu ya. Nah, ini ada pengertian ya yang lebih jelas lagi ya, bahwa dijelaskan di sini bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi ya tentang cara orang-orang dan masyarakat untuk membuat pilihan ya dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas ya, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dan masyarakat. Nah, di sini dalam pengertian ilmu ekonomi ini secara garis besar yaitu terdapat adanya tiga kegiatan.
Kegiatan yang pertama itu adalah kegiatan produksi, ya mungkin kalian sama-sama sudah tahu ya. Kegiatan produksi itu artinya adalah kegiatan mencipta ya, atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, dalam ekonomi, kegiatan yang kedua itu artinya adalah distribusi ya, atau menyalurkan. Nah, baru yang ketiga ya, kegiatan berikutnya dalam ilmu ekonomi yaitu ada yang namanya konsumsi ya, atau memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, dalam ilmu ekonomi ya itu dipelajari ya, bagaimana orang-orang itu membuat pilihan ya, dengan menggunakan tanpa uang ya, dan juga menggunakan sumber daya produksi ya kan. Nah, dan juga untuk melakukan kegiatan konsumsi ya, dan juga melakukan kegiatan distribusi ya. Jadi intinya ada 3 kegiatan ya dalam ilmu ekonomi ya, ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi ya, dan juga yang terakhir adanya kegiatan konsumsi gitu ya. Kayak ini ya pengertian ilmu ekonomi. Nah, dalam ekonomi ya itu ada masalah ya. Apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi? Nah, ini ya. Ini menurut Sampart ya, Mukherjee ya, menjadi sumber masalah ekonomi modern ya. Nah, itu ada 3 ya. Ini sebenarnya adalah masalah besar ya, yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi ya. Nah, ini adalah momok yang paling menakutkan ya oleh suatu negara ya dalam kegiatan ekonominya ya. Masalah apa saja nih? Masalah itu ada 3 ya. Ini menurut pakar ini ya, Mukherjee ya, bahwa masalah itu ada 3: masalah pengangguran, masalah kemiskinan ya, dan yang terakhir adalah masalah inflasi ya. Dan ini nanti mungkin akan kalian pelajari yang lebih lanjut ya untuk masalah-masalah ekonomi ini ya pada bab selanjutnya gitu ya. Jadi ada 3 ya, ada 3 masalah besar ya, atau momok yang paling menakutkan ya bagi setiap negara ya kan dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Masalah itu adalah masalah yang berkaitan dengan masalah pengangguran ya, berkaitan dengan masalah kemiskinan ya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah inflasi gitu ya. Nah, di sini ada lagi nih ya masalah secara, kalau tadi adalah masalah secara umum, kalau ini adalah masalah secara khusus ya. Jadi masalah dalam ekonomi ya itu disebut juga yang namanya kelangkaan ya. Jadi sebenarnya kelangkaan itu adalah kondisi ya di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi terbatas dan juga pemenuhan kebutuhan yang tak terbatas. Nah, sehingga karena ada 2 hal aspek yang bertentangan ini, sehingga timbullah ya yang namanya kelangkaan. Dan kelangkaan ini adalah sumber dari segala sumber masalah ekonomi ya. Jadi sebenarnya kelangkaan itu terjadi karena adanya 2 hal ini yang bertolak belakang. Jadi yang pertama karena adanya sumber daya ekonomi yang terbatas gitu ya. Dan yang kedua dihadapkan pada kebutuhan yang sangat tak terbatas sekali. Karena ada 2 hal yang berbeda ini ya, sehingga timbullah yang namanya kelangkaan gitu ya. Nah, ini ya kalau dijabarkan secara lebih rinci lagi ya. Jadi penyebab dari kelangkaan itu ada 4 ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, keterbatasan benda, pemenuhan kebutuhan di alam. Jadi benda-benda yang dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan yaitu sifatnya sangat terbatas sekali gitu ya. Contohnya mungkin BBM itu kan sangat terbatas sekali ya, dan suatu saat mungkin akan habis, suatu saat mungkin akan hilang ya. Atau banyak lagi ya kebutuhan atau barang-barang lainnya ya yang sifatnya sangat terbatas sekali ya di alam ini gitu ya. Nah, penyebab yang ketiga adanya kerusakan ya, kerusakan sumber daya alam yaitu akibat dari ulah manusia. Nah, ini tentu saja ya penyebab ya yang lalai atau penyebab ya yang mana ini dilakukan karena ulah manusia
ya yang banyak berbuat kerusakan ya di alam sehingga mengakibatkan berbagai macam kelangkaan. Contohnya misalkan penebangan liar ya di hutan, itu kan bisa mengakibatkan kelangkaan, ya kelangkaan bagi pohon-pohon jati misalkan ya, atau mungkin hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah yang ketiga, keterbatasan ya kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Nah ini juga sama, ini merupakan salah satu penyebab ya terjadinya kelangkaan ya. Jadi sangat terbatas sekali ya kemampuan manusia itu dalam mengolah sumber daya ekonomi ya, walaupun sumber daya ekonomi ya itu sangat melimpah. Contohnya di negara kita ini ya, sumber daya ekonomi di negara kita ini sangat melimpah sekali, sangat meruah sekali ya, tetapi tetap saja kalau tidak mampu yang mengolahnya ya ini akan mengakibatkan suatu masalah ya, dan mungkin nanti akan mengakibatkan ya yang namanya kelangkaan. Coba kalian bisa lihat ya di daerah Papua sana. Daerah Papua sana itu sangat kaya sekali akan tambang emas ya. Tapi tetap saja kemampuan rakyat Indonesia kurang ya, tidak bisa menambang sendiri, akhirnya ditambang oleh negara luar ya, oleh negara Amerika Serikat ya, dan Indonesia hanya mendapatkan sekian persen saja ya, dan lebih banyak yaitu diambil ya oleh negara lain gitu ya. Nah itu pun sama ya, itu bisa mengakibatkan masalah dan bisa mengakibatkan kelangkaan, karena kemampuan ya masyarakat Indonesia di dalam menambang emas ya di daerah Papua sana ya itu masih kurang ya, kurang memadai ya, sehingga tidak mampu untuk menambang sendiri dan bisa ditambang ya oleh negara lain gitu ya. Nah yang ketiga yaitu adanya peningkatan kebutuhan ya yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Jadi peningkatan kebutuhannya itu tidak sebanding ya dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Ini pun sama ya, bisa mengakibatkan adanya masalah dan bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Ya contohnya misalkan kenaikan jumlah penduduk. Nah itu sangat-sangat bermasalah sekali itu. Apabila jumlah penduduk di suatu negara itu pertumbuhannya tinggi, ya pasti kebutuhan manusianya pun itu akan mengikuti tinggi pula. Nah kemudian tidak diimbangi misalkan ya dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan ya. Nah karena ada dua hal ini ya, maka timbullah suatu masalah. Mungkin akan timbul ya yang namanya adalah kelangkaan gitu ya. Nah ini ya penyebab dari kelangkaan ya, mungkin kalian bisa pelajari sendiri ya lebih lanjutnya ya. Nah di sini di dalam ilmu ekonomi ya, kalian harus yang menentukan pilihan yang tepat ya. Orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan atau kebutuhan yang ada. Tadi sudah Bapak jelaskan ya bahwa kebutuhan yang manusia itu sangat tak terbatas sekali, dan rasanya tidak mungkin ya kebutuhan yang sekian banyak tersebut itu bisa dipenuhi sendiri. Nah di sini ya kita sebagai orang ekonomi ya itu harus bisa ya menentukan pilihan yang tepat. Jadi kebutuhan mana dulu yang harus didahulukan ya, dan kebutuhan mana saja ya yang pemenuhannya ya itu bisa dipenuhi ya di kemudian nanti gitu ya. Nah untuk yang lebih jelasnya ya kita pelajari ya untuk menentukan pilihan yang tepat ini ya. Nah di sini ada pilihan ekonomi ya. Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar ya untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu gitu ya. Nah ini ada beberapa ya yang harus dilakukan ya dalam menentukan pilihan. Yang pertama itu adanya analisis biaya peluang ya, yang kedua adanya analisis biaya manfaat ya, dan yang ketiga adanya analisis ya atau mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi ya, terus menyadari trade off ya, dan juga berpegangan terhadap prinsip ekonomi ya. Jadi kita di dalam menentukan pilihan yang tepat juga harus melakukan kelima aspek ini ya. Nah
Setelah kita menentukan kelima aspek ini, barulah ya kita menentukan pilihan mana yang tepat ya, yang harus kebutuhan mana yang harus kita dahulukan gitu ya. Nah, makanya di dalam memilih pilihan yang tepat ya, itu ada yang namanya skala prioritas ya. Di sini secara umum kebutuhan akan pangan, sandang, papan itu harus didahulukan ya, pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kita di dalam membuat skala prioritas ya, maka kebutuhan-kebutuhan yang harus didahulukan adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan ini, kebutuhan-kebutuhan pokok ya, kebutuhan akan pangan, sandang, dan juga kebutuhan akan papan ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang harus pertama didahulukan. Kalau kebutuhan-kebutuhan ini sudah didahulukan, sudah terpenuhi, barulah kita akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini ya dalam skala prioritas yaitu ada tiga prioritas ya. Prioritas yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan sekarang ya. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan tadi tuh yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang pemenuhannya harus dilakukan pada saat sekarang juga gitu ya. Contohnya misalkan kebutuhan ya akan obat ya untuk orang yang sakit. Obat bagi orang yang sakit itu harus dipenuhi pada saat sekarang juga gitu ya, nggak boleh dinanti-nanti ya, nggak boleh dipenuhinya di kemudian nanti gitu ya. Kalau dipenuhinya di kemudian nanti ya, itu akan mendatangkan suatu masalah ya. Atau mungkin juga makanan bagi orang yang sedang lapar itu sama ya, termasuk kebutuhan sekarang, harus dipenuhinya adalah pada saat sekarang, dan itu termasuk ke dalam prioritas yang pertama selain kebutuhan primer ya, yang berupa sandang, pangan, dan papan. Nah, apabila prioritas yang pertama sudah terpenuhi, barulah kita yang memenuhi prioritas yang kedua. Prioritas yang kedua yaitu adalah berkaitan dengan kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan sekunder inilah kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan masa yang akan datang ya. Kebutuhan masa yang akan datang itu adalah kebutuhan ya, yang pemenuhannya ya atau pemanfaatannya ya itu bisa dilakukan di kemudian hari gitu ya. Misalkan tabungan, asuransi ya, itu adalah jenis kebutuhan masa yang akan datang. Nah, ini termasuk ke dalam prioritas yang kedua gitu ya. Nah, setelah terpenuhinya ya kebutuhan prioritas yang kedua, barulah kita memenuhi kebutuhan prioritas yang ketiga. Prioritas yang ketiga yaitu adalah berkaitan dengan kebutuhan tersier, yaitu adalah kebutuhan ya yang berkaitan dengan barang-barang yang mewah ya. Mungkin anak-anak pernah melihat ya, ada rumah mewah, ada mobil mewah ya, ada perhiasan mewah. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan tersier ya, dan termasuk ke dalam prioritas ketiga ya dalam skala prioritas, yang mana pemenuhannya ya boleh dilakukan ya apabila sudah terpenuhinya prioritas yang pertama, prioritas yang kedua. Kalau yang prioritas pertama dan yang kedua sudah terpenuhi, barulah memenuhi kebutuhan akan barang mewah tadi gitu ya. Nah, ini ada skala prioritas pengelolaan keuangan ya, dan ini tidak begitu penting ya. Bapak rasa kalian bisa baca sendiri saja ya. Ini ada beberapa langkah ya. Langkah awal itu adalah yang dapat kalian lakukan dalam mengelola keuangan adalah membuat pembukuan keuangan. Jadi buat dulu pembukuan keuangan ya. Nah, ini langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah memonitor ya dan mengevaluasi secara berkala. Nah, langkah yang ketiga adalah menabung ya. Sejak dini, itu harus dibiasakan, itu menabung sejak dini. Ya, itu ya. Oke, kita lanjutkan ya materi kita. Yang berikutnya ya, ini ada kebutuhan ya. Ada kebutuhan dan juga ada alat pemenuh kebutuhan ya. Jadi ada kebutuhan, ada alat pemenuh kebutuhan. Nah, yang pertama adalah kebutuhan. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kebutuhan itu sangat tidak terbatas ya. Setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas ya. Jadi kalian kalau misalkan
disuruh menulis ya kebutuhan-kebutuhan kalian, mungkin kalian tidak akan mampu yang menulisnya semua, ya tidak mampu mendatanya semua, ya karena kebutuhan kalian itu sangat banyak sekali, ya baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, baik secara implisit ataupun eksplisit, ya kebutuhan kita itu sangat banyak sekali, ya kalau kita data mungkin nggak akan bisa mendatanya, gitu ya. Nih yang pertama gitu ya. Nah, di sini kebutuhan itu ya dibagi-bagi lagi ya, ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah jenis kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier ya. Nanti untuk yang lebih jelasnya ya, pembahasannya ada di slide berikutnya gitu ya. Nah, yang kedua ada jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya, itu ada dua, ada kebutuhan individu, ada kebutuhan individu ya, ada kebutuhan kelompok gitu ya. Terus ada lagi jenis kebutuhan berdasarkan waktu ya, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa mendatang. Nah, ini ada lagi jenis kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Nah, ini ya yang jenis-jenis kebutuhan tadi ya, kalau secara lebih rinci ya seperti ini. Yang pertama kan tadi kebutuhan menurut intensitasnya ya, ada tiga ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, ya tersier. Apa itu kebutuhan primer? Jadi kalau kalian ingin menyebutkan kebutuhan primer itu gampang. Pokoknya ingat saja sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan yaitu termasuk ke dalam kebutuhan primer. Sandang, ya sandang itu kan artinya adalah pakaian gitu ya. Sandang, makanya di sini sama tuh ya. Kebutuhan primer itu adalah pakaian. Sandang. Pangan, pangan itu adalah makanan kan. Nah, makanan, minuman itu sama termasuk kebutuhan primer ya. Sandang, pangan, dan yang terakhir adalah papan. Papan itu adalah rumah, tempat tinggal. Ya, jadi sandang, pangan, dan papan ya itu termasuk ke dalam kebutuhan primer ya, dan itu termasuk ke dalam jenis kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya gitu ya. Nah, yang kedua ada lagi kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi ya setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Ya, di sini ada beberapa contoh kebutuhan sekunder seperti sepeda, radio, alat rumah tangga, yaitu termasuk kebutuhan sekunder. Ini boleh dipenuhi setelah terpenuhinya ya kebutuhan primer ya. Nah, yang ketiga ada lagi kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan ya yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder ya, karena kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan barang-barang mewah. Contohnya adalah ada mobil mewah, perhiasan, berlian, yaitu termasuk ke dalam kebutuhan tersier ya. Nah, yang berikutnya ya, kebutuhan menurut waktu ya, itu dibedakan menjadi dua. Ada kebutuhan sekarang, ada lagi kebutuhan masa depan ya. Tadi sudah sedikit Bapak singgung ya. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat sekarang, pada saat ini ya, tidak boleh tidak gitu ya. Kalau tidak dipenuhi ya itu nanti akan mendatangkan suatu masalah. Contohnya adalah obat bagi orang yang sakit ya, makan, minum bagi orang yang lapar, payung pada saat hujan. Nah, itu termasuk kebutuhan sekarang ya. Nah, yang ketiga kebutuhan masa depan, itu adalah kebutuhan hari esok ya. Contohnya adalah tabungan investasi bisnis ya, itu termasuk kebutuhan masa yang datang ya, atau masa depan. Nah, yang ketiga ada lagi kebutuhan menurut sifatnya. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Ada kebutuhan konkret ya, atau kebutuhan material, ada lagi kebutuhan abstrak ya, spiritual atau imaterial. Kebutuhan konkret atau material ya itu adalah kebutuhan atau sesuatu yang bisa diraba, dilihat. Contohnya adalah barang ya, atau dengan kata lain kebutuhan konkret atau material ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan jasmani manusia ya. Kalau berkaitan dengan jasmani manusia berarti kebutuhan itu bisa dipenuhi ya, atau kebutuhan tersebut itu bisa diraba ya, atau dilihat, atau pemenuhannya adalah berupa barang. Contohnya adalah pakaian ya, minuman,
rumah, tempat tinggal, dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua ada lagi kebutuhan abstrak ya. Kebutuhan abstrak ini nama lainnya adalah kebutuhan rohani. Nah, ini kebalikannya dari kebutuhan jasmani. Berarti ya, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tidak berwujud ya, atau kebutuhan yang tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diraba. Contohnya adalah pendidikan ya, berobat ya, itu termasuk ke dalam kebutuhan rohani ya, atau kebutuhan abstrak ya. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan subjeknya. Ini dibedakan menjadi dua. Ada kebutuhan individu ya, ada juga kebutuhan umum. Kalau individu berarti kebutuhan itu berkaitan dengan seseorang atau individu ya. Contohnya adalah perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah pasti hanya dipakai oleh satu orang saja, jarang ya dipakai oleh rame-rame ya. Baju juga sama, tas juga sama, sepatu juga sama. Itu adalah kebutuhan yang hanya dipakai oleh satu individu, jarang dipakai untuk rame-rame, untuk sama-sama gitu ya. Makanya jenis-jenis kebutuhan tersebut tergolong ke dalam kebutuhan individu. Nah, berbeda jika kebutuhan-kebutuhan tersebut yang dibutuhkan oleh orang banyak ya, atau kebutuhan-kebutuhan tersebut ya dibutuhkan ya oleh semua orang ya. Maka kalau jenis kebutuhan seperti ini yaitu termasuk ke dalam jenis kebutuhan umum ya, atau kolektif ya, atau masyarakat. Contohnya jembatan ya. Jembatan itu kan tidak hanya dilalui oleh satu orang saja ya, dilalui oleh banyak orang ya, maka termasuk ke dalam kebutuhan umum. Masjid, gereja, tempat rekreasi juga sama, itu tidak hanya dibutuhkan ya oleh satu orang saja ya, atau bisa bisa dibutuhkan oleh banyak orang. Maka kalau jenis kebutuhan seperti ini ya termasuk ke dalam jenis kebutuhan umum gitu ya. Oke, ini ya jenis-jenis kebutuhan ya. Nah, ini ada lagi jenis-jenis barang ya. Ini ada beberapa kelompok ya. Ada berdasarkan cara memperoleh, ada berdasarkan kepentingan, ada cara penggunaan, cara pengerjaan, cara penggunaan, dan cara pengerjaannya gitu ya. Nah, kalau lebih jelasnya ini ya. Yang pertama ya, jenis barang berdasarkan cara memperolehnya. Ada barang ekonomi, ada barang bebas. Jadi pokoknya barang ekonomi itu adalah barang yang diperolehnya yang dapat diperoleh itu harus mengeluarkan biaya ya, harus mengeluarkan pengorbanan. Jadi kita untuk bisa mendapatkannya tidak gratis, harus ada biaya, harus ada uang yang harus kita keluarkan. Contohnya adalah makanan dan minuman. Itu termasuk ke dalam barang ekonomi. Nah, yang kedua adalah barang bebas. Itu kebalikannya. Berarti barang ini ya bisa kita dapatkan tanpa adanya pengorbanan atau tanpa adanya biaya. Kita tidak perlu mengeluarkan uang ya untuk bisa mendapatkan barang bebas ini. Karena barang bebas ini ya tersedia bebas di alam ya, kita bisa mendapatkannya secara percuma-cuma. Contohnya adalah udara ya, sinar matahari itu ya. Nah, yang kedua ya, jenis barang berdasarkan kegunaannya itu ada tiga. Ada barang konsumsi, ada barang produksi ya, ada lagi ya, ini ada barang konsumsi, ada barang produksi ya. Sebenarnya ada lagi satu lagi adalah barang distribusi ya, tapi di sini tidak dijelaskan gitu ya. Oke, kita bahas barang konsumsi. Itu adalah barang yang digunakan secara langsung ya untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, atau barang-barang yang bisa dikonsumsi gitu ya, atau barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Contohnya adalah makanan dan minuman gitu ya. Kalau barang produksi adalah barang, tentu saja ini berkaitan dengan proses produksi ya, yang berguna untuk menghasilkan barang konsumsi tadi. Contohnya adalah mesin, pabrik, yaitu termasuk ke dalam barang produksi. Dan mungkin ada yang ketiga ya, yang ketiga adalah barang distribusi, adalah barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan distribusi ya, atau menyalurkan barang ya, mungkin alat transportasi yaitu contohnya ya, contoh ke dalam barang distribusi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan proses produksi ya. Ini dibedakan menjadi ada beberapa jenis barang ya. Ada barang mentah,
Ya, barang mentah ini adalah barang ya yang belum diproses sama sekali ya. Jadi barang ini adalah barang yang bisa diambil secara bebas di alam. Contohnya adalah kapas dan kayu, yaitu termasuk ke dalam bahan mentah. Nah, kalau barang tersebut sudah diproses atau sudah adanya proses pengolahan ya, tetapi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau belum menjadi produk akhir, maka itu termasuk ke dalam barang setengah jadi. Contohnya adalah benang gitu ya. Nah, baru kalau misalkan barang tersebut yang sudah diproses secara sempurna ya, atau bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, maka disebut sebagai kebutuhan atau disebut sebagai barang jadi ya. Contohnya adalah pakaian dan meja gitu ya. Nah, yang terakhir ya itu adalah jenis barang ya yang berdasarkan hubungan dengan barang yang lain ya. Itu ada tiga, ada barang ada dua ya, ada barang substitusi dan juga ada barang komplementer. Apa barang substitusi? Substitusi ya itu adalah barang yang menggantikan ya. Jadi ada dua jenis barang ya, yang mana dua jenis barang ini itu saling menggantikan satu sama yang lain. Contohnya ya, beras dengan jagung ya. Jadi kalau misalkan kita tidak punya jagung, bisa ya kita mengkonsumsi beras ya. Beras dengan jagung sama saja ya manfaatnya. Atau kalau kita tidak punya beras, tidak punya jagung, boleh kita ya mengkonsumsi singkong ya. Mengkonsumsi beras atau jagung atau singkong yaitu pada dasarnya sama saja ya, sama saja ya, manfaatnya sama, kandungan vitaminnya sama ya. Dan ketiga jenis barang itu bisa saling menggantikan ya. Nah, ketiga jenis barang ini ya disebut sebagai barang substitusi ya. Nah, yang berikutnya yaitu adalah barang komplementer ya. Barang komplementer ini adalah dua jenis barang ya itu saling melengkapi. Jadi antara satu yang barang dengan barang yang lain yaitu melengkapi ya. Dan kedua jenis barang ini yaitu bisa digunakan secara bersama-sama gitu ya. Contohnya misalkan kemeja itu kan kurang pas ya kalau digunakan tanpa dengan dasi gitu ya. Atau contoh lainnya mungkin sepatu dengan kaos kaki ya. Kalau kita menggunakan sepatu itu kurang lengkap ya kalau kita menggunakan kaos kaki. Makanya sepatu dengan kaos kaki ya itu dipakai secara bersama-sama dan saling melengkapi gitu ya. Nah, jenis barang ini termasuk ke dalam barang komplementer gitu ya. Nah, oke, ini ya jenis-jenis barang ya. Jadi ada beberapa kelompok ya, ada berdasarkan cara memperolehnya, ada berdasarkan kegunaannya, ada berdasarkan produksi ya, dan juga ada berdasarkan hubungan ya dengan barang yang lain gitu ya. Oke, di sini ada kegunaan suatu barang ya, ada kegunaan bentuk ya. Jadi barang itu bisa berguna apabila bentuknya sudah dirubah gitu ya. Misalkan kayu diubah menjadi kursi ya, kayu diubah menjadi misalkan lemari, itu namanya kegunaan bentuk gitu ya. Dan yang ketiga ada kegunaan tempat ya. Jadi di sini barang dan jasa bisa berguna apabila adanya pemindahan tempat. Contohnya adalah pasir. Ya, pasir kan kalau di daerah pesisir ya, di daerah pesisir itu kan tidak bermanfaat, tapi kalau dipindahkan ke daerah dataran rendah itu bisa bermanfaat ya, digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah gitu ya. Nah, kalau seperti ini namanya adalah kegunaan tempat. Terus ada lagi kegunaan waktu ya. Jadi barang dan jasa itu bisa berguna apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya payung ya, payung itu akan berguna apabila digunakan pada musim hujan, atau jas hujan juga sama ya, itu kan akan lebih bermanfaat apabila digunakan pada musim hujan ya. Nah, yang ketiga ada lagi kegunaan milik. Jadi suatu barang dan jasa ya itu akan berguna apabila sudah kita miliki ya. Tentu saja kita untuk bisa memilikinya yaitu harus membelinya, harus mengeluarkan uang ya. Jadi harus ada pengorbanan ya yang harus kita keluarkan ya. Jadi itu ya
kegunaan suatu barang. Ada kegunaan bentuk, ada kegunaan tempat, kegunaan waktu, ya ada juga kegunaan milik, gitu ya. Nah ini ada keadaan alam Indonesia ya. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ya. Jadi terdapat beberapa faktor ya yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu ya. Jadi kebutuhan antara satu individu dengan individu yang lain itu tidak sama, anak-anak. Pasti ada perbedaan ya. Nah, perbedaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Orang yang tinggal di daerah atau di lingkungan yang beriklim dingin itu pasti berbeda ya kebutuhannya dengan orang ya yang berada di lingkungan iklim panas ya. Orang yang tinggal di dataran tinggi itu pasti akan berbeda kebutuhannya ya dengan orang yang tinggal di dataran rendah ya. Nah, yang kedua juga agama. Agama pun sama ya. Itu mempengaruhi ya kebutuhan seseorang. Ya, orang beragama Kristiani pasti berbeda kebutuhannya ya dengan orang muslim. Ya, adat istiadat pun sama. Peradaban pun sama. Orang Sunda pasti berbeda kebutuhannya dengan orang Jawa ya. Orang Batak pasti berbeda ya kan kebutuhannya misalkan ya dengan orang dengan orang Papua misalkan ya. Jadi di sini intinya ya yang mempengaruhi kebutuhan manusia yaitu ada beberapa faktor ya. Ada faktor lingkungan, ada faktor agama, ada faktor adat istiadat ya, dan juga ada faktor peradaban ya. Oke, nah ini sangat penting sekali ya, harus kalian perhatikan ya dengan seksama ya mengenai biaya peluang ya. Apa itu biaya peluang ya? Jadi segala sesuatu ya yang dikorbankan ya untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, jadi namanya biaya peluang ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Nah, selain ada biaya peluang, ada lagi biaya sehari-hari. Ya, biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan ya untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi ya tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Ya, jadi sini ada beberapa manfaat ya biaya peluang. Biaya sehari-hari muncul dari kegiatan apa yang dilakukan ya, dan biaya peluang muncul dari kegiatan yang lain yang tidak bisa dilakukan ya. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk menentukan ya mana yang termasuk biaya peluang ya, mana yang termasuk biaya sehari-hari ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya biaya peluang itu adalah alternatif yang tidak terpilih ya. Jadi kita kan kalau dalam mengambil suatu pilihan ya itu kan biasanya kan banyak ya, banyak alternatifnya. Contohnya misalkan Bapak kan setelah lulus kuliah ya, itu kan ada beberapa alternatif profesi yang bisa Bapak ambil. Ada profesi sebagai guru, ada profesi sebagai wirausaha, ada profesi sebagai karyawan, ada mungkin profesi sebagai pengacara. Tapi dari beberapa profesi-profesi ini kan tidak mungkin semuanya Bapak ambil. Mungkin hanya salah satu saja yang harus Bapak ambil. Ya, nah ternyata Bapak lebih mengambil profesi sebagai guru. Ya, nah artinya berarti di sini ada 3 profesi yang tidak Bapak ambil. Ya, ada profesi sebagai karyawan, ada profesi sebagai wirausaha, ada profesi sebagai pengacara. Nah, profesi yang tidak terpilih inilah ya termasuk ke dalam biaya peluang atau alternatif yang tidak terpilih. Ya, tapi kita untuk menentukan mana biaya peluangnya dari beberapa alternatif yang tidak terpilih ini, kita pilih mana yang paling besar. Nah, di antara 3 yang tidak terpilih ini, yang mana yang paling besar, nah itulah termasuk ke dalam biaya peluang. Jadi biaya peluang itu adalah alternatif yang tidak terpilih. Ya, alternatif yang tidak terpilih. Dari alternatif yang tidak terpilih ini, pilihlah mana yang paling besar. Ya, nah yang paling besar itu termasuk ke dalam biaya peluang ya. Nah, sedangkan kalau biaya sehari-hari ya itu gampang, berarti adalah biaya sehari-hari adalah biaya yang terpilih.
Karena Bapak tadi memilihnya adalah profesi sebagai seorang guru, maka biaya sehari-hari itu adalah profesi seorang guru, gitu ya. Nah, untuk yang lebih jelasnya ya, kalian boleh simak ke sini ya. Ya, ini ada beberapa, ada satu kasus ya, di sini ada Armono ya. Armono dia mengajukan surat lamaran kerja ya ke berbagai instansi swasta. Jadi ini ceritanya si Armono ini yang sudah lulus kuliah gitu ya, dan dia mau bekerja, dan dia mengajukan surat lamaran. Surat lamaran ini dikirimkan ke berbagai instansi swasta gitu ya. Nah, setelah beberapa hari kemudian ia menerima surat pemberitahuan balasan. Nah, ternyata dia itu menerima surat balasan itu dari 3 instansi ya, dan ternyata dia diterima di 3 instansi ya. Yang pertama dia itu diterima sebagai perusahaan garmen ya, penghasilannya ya garmen itu adalah 1.300.000 ya. Dan yang kedua adalah perusahaan elektronik ya. Di perusahaan elektronik ternyata dia itu penghasilannya adalah 1.500.000 ya per bulan ya. Dan yang ketiga adalah perusahaan kayu ya, penghasilannya adalah 1.100.000 per bulan. Jadi sekali lagi ya di sini ya. Jadi si Armono ini dia mengajukan surat lamaran ceritanya ke berbagai instansi ya. Nah, setelah beberapa hari kemudian dia menerima surat balasan, dan ternyata dia diterima di 3 instansi. Yang instansi yang pertama adalah sebagai karyawan perusahaan garmen ya, penghasilannya 1.300.000 ini ya per bulan. Yang kedua adalah perusahaan elektronik, penghasilannya 1.500.000 per bulan. Dan yang terakhir adalah perusahaan kayu ya, dengan penghasilan 1.100.000 per bulan. Nah, ternyata setelah dipertimbangkan mungkin ini sama si Armono ya. Nah, ternyata Armono itu dia lebih memilih bekerja di perusahaan elektronik ya. Nah, tentukanlah biaya peluang. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, biaya peluang itu adalah alternatif yang tidak terpilih. Kalau si Armono ini dia memilih ya bekerja di perusahaan elektronik ya, berarti mana yang tidak terpilih? Yang tidak terpilih kan ada 2. Ada perusahaan garmen ya kan, dan juga ada lagi perusahaan kayu ya. Ini kan yang tidak terpilih nih ya. Karena si Armono itu dia lebih memilih bekerja ya di perusahaan elektronik ini ya. Jadi yang dipilihnya itu adalah perusahaan elektronik ini ya. Jadi yang tidak terpilih adalah perusahaan garmen ya, penghasilannya 1.300.000, dan juga perusahaan kayu ya, penghasilannya adalah 1.100.000. Nah, di antara yang tidak terpilih ini, pilih mana yang paling tinggi. 1.300.000 dengan 1.100.000, mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah 1.300.000 gitu ya. Nah, maka 1.300.000 ini termasuk ke dalam biaya peluang gitu loh ya. Sekali lagi ya, jadi biaya peluang itu adalah alternatif yang tidak terpilih. Yang di sini kan si Armono dapat panggilan di 3 perusahaan ya. Ada perusahaan garmen ya, ada perusahaan elektronik, ada perusahaan kayu. Nah, ternyata si Armono ini dia lebih memilih bekerja ya di perusahaan elektronik, mungkin karena gajinya gede, 1.500.000. Nah, otomatis kan yang tidak terpilih kan ada 2. Ada perusahaan garmen, ada lagi perusahaan kayu. Nah, dari yang tidak terpilih ini, pilih mana yang paling besar. Kalau di perusahaan garmen kan dia 1.300.000 ya. Sedangkan kalau perusahaan kayu kan 1.100.000, 1.300.000 dengan 1.100.000, mana yang paling besar? Yang paling besar kan 1.300.000. Nah, maka yang paling besar itulah disebut sebagai biaya peluang. Maka biaya peluangnya adalah 1.300.000. Jadi dari alternatif yang tidak terpilih ya, yang paling tinggi itu adalah perusahaan garmen ya, sebesar 1.300.000 ya. Nah, kalau begitu berapa biaya sehari-harinya? Kalau biaya sehari-harinya gampang, berarti biaya sehari-harinya adalah biaya
yang dipilih oleh Armono. Ya, Armono di sini kan dia memilih bekerja di perusahaan elektronik ya kan, 1.500.000 ya. Nah, berarti itulah biaya sehari-hari. Berarti biaya sehari-harinya adalah 1.500.000. Ya, sekali lagi ya, jadi biaya peluang itu adalah alternatif yang tidak terpilih. Ya, dan pilih mana yang paling besar. Ya, di sini kan yang tidak dipilih oleh Armono itu adalah bekerja di perusahaan garmen dengan bekerja di perusahaan kayu. Ya, garmen kan penghasilannya 1.300.000, sedangkan kayu adalah 1.100.000 ya. Nah, di antara dua yang tidak terpilih ini, pilih yang paling besar, yang paling gede penghasilannya. Kan yang paling gede kan 1.300.000 ya. Berarti 1.300.000 itu termasuk ke dalam biaya peluang ya. Biaya peluangnya adalah bekerja di perusahaan garmen dengan penghasilan 1.300.000 gitu ya. Nah, kalau biaya sehari-hari adalah biaya yang dipilih ya, karena si Armono itu dia lebih memilih bekerja di perusahaan elektronik dengan penghasilan 1.500.000. Nah, berarti itulah biaya sehari-hari. Berarti biaya sehari-harinya adalah 1.500.000 gitu ya. Nah, itu ya untuk biaya peluang dan biaya sehari-hari ya. Oke, mengingat waktu ya, ini sudah selesai ya KBM Bapak ya, karena Bapak dalam KBM dari ini hanya diberikan waktu 1 jam saja. Tetapi tidak apa-apa ya, kalau misalkan kalian ada yang tidak paham ya, kalau kalian ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan ya di kolom komentar ya, di kolom komentar di Google Classroom ini ya. Kalau misalkan ada yang tidak paham ya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan ya, silahkan ya untuk ditanyakan. Oke, baik ya. Untuk pertemuan hari ini ya, Bapak cukupkan sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.